Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah analisis real hari ini, kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai barisan dan deret. Nah, sebelumnya terkait dengan barisan dan deret, sebenarnya kalian mungkin sudah pernah belajar ini di Kapita Selekta, mata kuliah Kapita Selekta, ataupun waktu di SMP SMA. Nah, pada pembahasan kali ini, barisan dan deret yang akan difokuskan adalah terkait dengan bilangan real. Nah, yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai barisan pada bilangan real. Nah, selain ada barisan dan karakteristik dari barisan dan bilangan real, kita juga akan membahas mengenai barisan dan limit barisan. Nah, apa sih itu barisan? Mungkin kita akan flashback lagi, apa itu definisi dari barisan. Nah, barisan bilangan real itu merupakan fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli, yaitu N, dinotasikan dengan huruf N, bilangannya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, yang memiliki daerah hasil di himpunan bilangan real atau R. Jadi, kalau kita gambarkan, berarti barisan bilangan real itu merupakan fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Seperti itu. Di mana domainnya ini merupakan domainnya. Ini kodomain sekaligus pada fungsi ini dia adalah ranknya atau daerah hasil. Nah, pada pokok bahasan barisan ini, notasi barisan itu dilambangkan dengan XN, di mana N-nya elemen bilangan asli. Jadi XN di sini itu menandakan adalah suku-suku pada barisannya. Jadi contoh misalnya adalah barisan X, berarti kita definisikan bahwa XN, N-nya elemen dari N. Jadi kalau kita daftarkan anggotanya satu persatu, berarti dia X1, X2, X3, dan seterusnya. Seperti itu. Ini adalah definisi dari barisan. Nah, jenis-jenis dari barisan itu ada banyak. Ada mungkin dulu kalau pernah belajar barisan, itu ada namanya barisan konstanta. Jadi ada namanya barisan konstanta. Apa itu barisan konstanta? Jadi barisan konstanta itu contoh misalnya dia himpunannya B, barisannya, berarti anggotanya itu adalah ya konstan, nilainya B, dan seterusnya. Misalnya B itu kita definisikan dengan barisan konstan 2. Maka elemennya, barisannya adalah isinya 2. X1, X2, sampai Xn itu nilainya sama. Terus contoh barisan lain, misalnya ada barisan Fibonacci. Seperti itu ya. Jadi barisan Fibonacci. Misalnya contoh barisan Fibonacci, kita mulai dari 1, lalu suku berikutnya adalah jumlah 2 suku sebelumnya, gitu ya. 5, 8, 13, dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan barisan Fibonacci. Nah, itulah definisi dari barisan. Mungkin dari kalian sudah familiar ya, apa itu dengan barisan. Nah, pada mata kuliah analisis real kali ini, kita akan memfokuskan satu-satu. Yang pertama adalah yang akan kita bahas terkait dengan barisan, itu adalah mengenai limit dari suatu barisan. Seperti itu. Kenapa? Karena kan kita bicaranya di bilangan real. Kalau kalian ingat, bilangan real itu kan sangat rapat, sangat banyak anggotanya. Nah,
Yang pertama di sini ada definisi dari bilangan dari limit barisan dari bilangan real. Jadi misalnya di sini suatu barisan X yang dinotasikan dengan X sama dengan XN di bilangan real dikatakan konvergen ke suatu titik X atau X dikatakan limit dari XN. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K epsilon elemen dari N, demikian sehingga setiap N lebih besar sama dengan K epsilon, berlaku harga mutlak XN dikurang X kurang dari epsilon. Nah, maksudnya apa? Jadi, kalau kita bikin sederhananya, ilustrasinya, ini ada barisan di bilangan real. Lalu konvergen. Nah, ingat, secara bahasa, konvergen itu apa artinya? Artinya berarti mengumpul, mengerucut gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini barisan X di R itu mengerucut atau menuju gitu ya ke suatu titik tertentu. Nah, di sini titik tertentunya sebut aja dengan X. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu barisan, lalu nilai barisannya menuju ke suatu titik tertentu, maka titik tertentu itu dikatakan limit dari barisannya. Gitu ya. Jadi contoh mungkin biar lebih mudah, misalnya barisannya itu adalah 1/n, di mana n-nya bilangan asli. Kalau kita jabarkan anggotanya satu per satu, kita lihat di sini berarti 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita detailkan lagi, ini kan 0,5, 0,33 gitu ya. 0,25 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, barisan dari bilangan ini menuju semakin ke kanan, nilainya itu barisannya dia akan semakin mendekati titik yaitu 0. Gitu ya. Jadi kalau pada garis bilangan berarti dia ini 0, ini 1. Berarti barisannya tuh dia semakin mendekati 0. Nah, 0 inilah yang disebut titik X ini. Artinya barisan ini konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke 0. Gitu. Maka 0 ini dikatakan limit dari barisan X tersebut. Gitu ya. Lalu di sini ada untuk setiap epsilon dari 0. Nah, ingat kembali apa itu epsilon lebih dari 0 waktu kita belajar tentang neighborhood gitu ya. Maka terdapat K epsilon elemen dari N. Artinya apa? Nilai K ini adalah bilangan asli yang nilainya bergantung terhadap epsilon. Gitu ya. Sedemikian sehingga untuk setiap N lebih besar daripada K epsilon, maka berlaku harga mutlak Xn dikurang X dikurang epsilon. Xn ini maksudnya adalah suku-suku pada barisannya, X ini adalah limitnya. Gitu ya. Ini definisi dari limit barisan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa limit barisan, suatu barisan dikatakan konvergen, yaitu kalau dia punya limit, ya kan? Atau dia menuju titik tertentu, yaitu limitnya, gitu ya. Dia punya limit. Lalu yang kedua apa tadi? Dia memenuhi syarat yang kedua ini. Xn kurang dari limitnya, maka kurang dari epsilonnya. Seperti itu. Ingat lagi, apa itu epsilon? Kalau kita ibaratkan waktu kita belajar neighborhood, epsilon itu adalah jarak. Gitu ya. Baik. Nah, berikutnya ini ada teorema limit. Nah, tadi kita di sini sudah membahas mengenai limit barisan, definisinya dari limit barisan, beserta contohnya. Lalu, terkait dengan limit barisan, dari definisi tadi, ada beberapa teorema yang terkait dengan limit barisan. Seperti itu.